Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat mengikuti ibadah online. Kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar POUK Bojong Indah. Bersyukur kepada Tuhan, kita semua tetap dalam perlindungannya, diberikan kesehatan dan bisa beribadah pada saat ini. Tema khotbah pada ibadah Minggu pagi ini adalah Hidup Rukun dan Damai, yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jack Mesak. Gereja adalah tubuh Kristus yang di dalamnya setiap bagian atau organ menjalankan fungsinya secara tertib dan teratur menurut perintah Sang Kepala, yakni Yesus Kristus. Di dalamnya semua orang saling menghargai, mengakui, dan menerima sebagai saudara, duduk semeja menikmati hidangan yang sama, belajar dan tumbuh bersama. Masing-masing melakukan perannya secara bertanggung jawab sebagai bapak, ibu, pemuda, teruna, anak dan kaum lansia ikut menjaga agar keluarga ini tetap utuh dan tidak tercerai sehingga tetap kokoh dalam pertolongan Tuhan. Dan di kesempatan saat ini, marilah kita juga memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas negara kita Indonesia, di mana esok hari, tepatnya tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus dengan kasih dan kebaikannya telah menjaga kesatuan kita sebagai bangsa yang beragam sukunya, bahasanya, budaya, dan keyakinannya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama kita kidungkan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 27 bait 1, 2, dan 6. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Nas pemimpin kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Sebagai respon atas nats pembimbing kita, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 401, bait 1 dan 3. Saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengampun, kami datang dalam kesadaran akan kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa pelanggaran kami terhadap-Mu dan sesama serta lingkungan ini. Dan kiranya Engkau sucikan, layakkanlah hidup kami berkenan kepadamu. Ajar kami untuk mampu mengendalikan diri kami, hidup berdamai dengan orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa-dosa kita, maka dengarkanlah berita anugerah dari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya,
kebajikannya tetap untuk selamanya. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana terambil dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Bapa di sorga. Nyanyian kemuliaan. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bersama kita kidungkan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 277 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak dan kita berdoa memohon kekuatan Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah lekang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana Engkau masih perkenankan kami untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus tercurah bagi kami, menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, supaya kami mengerti, memahami firman ini, dan lebih daripada itu, kami sanggup untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa Tuhan, taklukkan kami di bawah otoritas-Mu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menikmati firman ini, biarlah firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman ini menuntun hidup kami di dalam dunia yang penuh dengan persoalan dan masalah ini, sehingga kami tidak salah langkah, tidak salah jalan, kami tidak salah mengambil keputusan, melainkan kami tetap berada dalam jalur-Mu, tetap berada dalam kebenaran-Mu, dan kami setia kepada-Mu sampai selama-lamanya, oleh karena firman-Mu hidup di dalam kami. Mari berkati kami dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari
Kitab Mazmur 133 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Pembacaan Alkitab hari ini, pagi ini terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca, dan berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah ini dan memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kita belajar firman Tuhan pagi ini di bawah tema hidup rukun dan damai. Mazmur 133 ini adalah salah satu mazmur dari 15 mazmur yang disebut dengan mazmur ziarah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Mazmur 120 sampai Mazmur 134 adalah mazmur ziarah, dan mazmur-mazmur ini dinyanyikan oleh orang Yahudi ketika mereka berangkat ke Yerusalem untuk berziarah di Bait Allah. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, dan juga orang-orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem yang disebut dengan orang-orang Yahudi diaspora. Jadi ada ketentuan hukum Taurat bahwa orang-orang Yahudi ini, terutama laki-lakinya, 3 kali dalam 1 tahun mereka harus ke Yerusalem untuk mengadakan ziarah di Bait Allah. Nah, ini merupakan satu peraturan. Jadi ini beda Bapak Ibu dan Saudara antara kita orang-orang diaspora, orang Batak diaspora, orang Timor diaspora, orang Chinese diaspora, orang Manado diaspora. Itu berbeda dengan orang Yahudi diaspora. Orang Yahudi diaspora ini mereka ada di tempat-tempat perantauan, tapi Bait Allah mereka itu cuma satu saja. Sementara kalau kita orang Batak merantau ke Jakarta, kita punya gereja di sini. Kita orang Timor merantau ke Manado, kita punya gereja di sana. Artinya bahwa kita orang perantauan Timor, Manado, Chinese dan macam-macam itu, kita bisa mencari tempat ibadah di mana-mana dan kita beribadah. Tapi Bait Allah itu cuma satu. Bait Allah itu cuma ada di Yerusalem. Oleh karena itu setiap orang Yahudi diharuskan untuk 3 kali dalam 1 tahun pergi ke Yerusalem untuk berziarah. Itu tertulis di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya. Roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi nyanyian ziarah ini adalah merupakan mazmur-mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka berziarah ke Yerusalem, berziarah ke Bait Allah. Nah Bapak Ibu, pembacaan kita mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apa itu sebenarnya rukun? Apa artinya rukun Bapak Ibu dan Saudara? Kita seringkali mendengarkan kata rukun tetangga, rukun warga. Jadi tetangga harus rukun. Tetangga itu komunitas kecil dari rukun warga lagi. Tapi sebenarnya apa itu rukun? Rukun itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya baik dan damai, tidak bertengkar. Rukun itu artinya bersatu hati, bersepakat. Jadi ini baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat. Itu pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi di dalam pembacaan kita pagi hari ini, dalam nats yang kita baca ini, rukun itu berarti hidup dalam kesatuan. Mengapa demikian? Karena kebanyakan terjemahan bahasa Inggris dari Mazmur 133 ini menggunakan kata dwell together in unity.
diam bersama dalam kesatuan. Jadi rukun itu berarti tinggal bersama, diam bersama, hidup bersama di dalam kesatuan. Lalu kemudian rukun itu artinya hidup dalam keharmonisan. Bible Basic English menerjemahkannya begini, living together in harmony. Artinya rukun itu satu, hidup dalam kesatuan, yang kedua hidup dalam keharmonisan. Rukun itu bisa berarti hidup di dalam damai. Contemporary English Version menerjemahkannya live together in peace. Jadi apa itu artinya rukun? Hidup, rukun dan damai. Apa itu artinya rukun Bapak Ibu? Rukun itu artinya hidup di dalam kesatuan, hidup di dalam keharmonisan, dan hidup di dalam damai. Jadi itu pengertian rukun yang kita baca dari Mazmur pasal 33 ayat 1 ini. Jadi hidup rukun dan damai berarti hidup dalam kesatuan, hidup di dalam harmoni, dan hidup dalam damai. Tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi, tidak suka menjatuhkan, tidak suka saling menyikut, tidak suka saling mencakar, tidak suka saling mencabik, tidak suka saling menonjok, tidak suka saling membokong, tetapi bersatu hati sepakat dan hidup dalam kesatuan, hidup dalam keharmonian, dan hidup di dalam damai. Itu pengertian dari rukun. Nah, apa kebaikan hidup dalam kerukunan ini Bapak Ibu? Apa kebaikan hidup dalam rukun ini? Kita perhatikan di ayat 1 dikatakan di sini. Saya mencari tahu terjemahan bahasa Inggris, pada umumnya bahasa Inggris menerjemahkan behold. Tetapi ada satu versi Bible Basic English menerjemahkannya see. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya. Jadi sungguh behold sebenarnya kata Ibraninya hine. Hine itu berarti lihatlah. Jadi Bible Basic English menerjemahkannya lebih bagus see. Tapi King James Version, New International Version, American Standard Version semua menerjemahkan behold. Jadi lihatlah betapa indahnya dan betapa baiknya saudara-saudara hidup di dalam persatuan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, rupa-rupanya pemazmur penulis ini kagum melihat rombongan orang-orang Yahudi yang banyak yang datang dari berbagai-bagai wilayah, berbagai-bagai daerah. Mereka berkumpul di Yerusalem, mereka berkumpul dalam kerukunan, mereka sama-sama berziarah naik ke Bukit Sion, dan di sana mereka memuji Tuhan Allah mereka, memuji Yahweh, memuji Jehovah. Nah, disinilah kenyataannya bahwa pemazmur ini dalam imajinasinya, ada yang mengatakan bahwa dalam imajinasinya dia membayangkan bahwa orang banyak ini berkumpul dalam satu kesatuan yang indah, berkumpul dalam satu harmoni yang indah, berkumpul dalam kedamaian. Mereka bersama-sama mendaki ke Bukit Sion, dan di sana mereka berziarah memuji Allah di bait Allah yang ada di sana. Jadi saudara-saudara, pemazmur ini kagum melihat orang-orang saudara-saudara sebapak, saudara-saudara seayah berkumpul dari seluruh kolong langit ini untuk memuji Allah di sana. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan betapa indahnya, betapa baiknya, dan betapa menyenangkannya saudara-saudara hidup rukun dan hidup damai, hidup dalam kesatuan, hidup dalam keharmonian. Jadi hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kesatuan, di dalam harmoni, hidup di dalam damai itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik, dan sesuatu yang sangat menyenangkan sekali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dari mana kedatangnya sumber kerukunan ini? Apakah kerukunan ini datang begitu saja? Kesatuan, keharmonian, kedamaian itu datang begitu saja? Firman Tuhan mengatakan di Mazmur ini, kita melihat ayat yang kedua, dikatakan seperti ini, seperti minyak yang baik di atas kepala. Perhatikan, di atas kepala. Bata ini ada di atas, bukan di bawah. Ya, lalu seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas. Berarti dia dari atas turun ke bawah. Jadi ini berbicara tentang sesuatu yang ada di atas yang turun mengalir ke bawah. Dari mana kedatangnya sumber kerukunan, sumber kesatuan, sumber keharmonisan, dan sumber kedamaian itu? Firman Tuhan mengatakan dari atas, dari otoritas yang tertinggi, yaitu dari Allah diturunkan kerukunan itu, diturunkan kesatuan itu, keharmonisan dan kedamaian itu. Jadi ini kita bicara soal sesuatu yang dari atas. Memang berkat itu datangnya dari atas. Tidak ada berkat yang dari bawah, saudara-saudara, lalu naik ke atas. Semua itu prinsipnya dari atas. Oleh karena itu Yakobus berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 demikian. Setiap pemberian yang baik
dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara, berkat itu turunnya dari atas. Berkat itu datangnya dari atas, termasuk berkat kehidupan dalam kerukunan dan kedamaian. Itu diturunkan Bapa. Jadi prinsip minyak itu di atas kepala Harun mengalir ke bawah, kepala atasnya mengalir ke bawah. Embun dari gunung Hermon itu mengalir ke bawah. Ini prinsipnya seperti itu. Jadi dari manakah datangnya sumber kerukunan ini? Rukun itu, hidup rukun itu datangnya dari Allah. Ini adalah merupakan inisiatif Allah. Ini adalah merupakan kehendak Allah. Ini merupakan kemauan Allah untuk kita hidup di dalam kerukunan, untuk kita hidup di dalam kesatuan, keharmonisan dan kedamaian. Ini Allah menginginkan itu. Jadi ini bukan sesuatu yang dikarang, yang dibuat oleh manusia, sebuah aturan yang dibuat oleh manusia dalam dunia ini. Tidak. Ini adalah merupakan permintaan daripada Allah untuk dilakukan oleh umatnya, yaitu hidup di dalam kerukunan. Nah saudara-saudara, di samping dia turun dari atas sumber kerukunan itu, maka di sini dia menggunakan, kita melihat ayat yang kedua, dia menggunakan dua perumpamaan ya untuk melukiskan tentang hidup rukun ini. Yang pertama dikatakan seperti minyak, lalu yang kedua dikatakan seperti embun. Kerukunan itu pertama, selain turun dari Allah di atas, selain turun dari Bapa ke dalam hidup orang-orang percaya, ke dalam komunitas orang-orang percaya, kerukunan itu digambarkan seperti minyak dan seperti embun. Mengapa seperti minyak, Bapak Ibu? Minyak ini sangat penting sekali. Ya, minyak ini sangat akrab dengan kehidupan manusia. Kalau kita mau melicinkan rambut kita, kita pakai minyak rambut. Mobil kita isi dengan minyak bensin. Ya, kita pakai parfum, pakai minyak juga. Segala sesuatu kita pakai minyak. Minyak ini penting sekali. Dalam tradisi orang Yahudi, minyak ini sangat penting sekali. Orang Yahudi masak juga pakai minyak. Orang Yahudi bakar lampu juga pakai minyak. Dari bayi lahir sampai mati juga dibalsem dengan minyak. Jadi minyak dalam tradisi dan budaya orang Yahudi ini sangat penting sekali. Minyak ini betul-betul memegang peranan. Oleh karena itu saudara-saudara, perempuan-perempuan Yahudi yang siap menikah, mereka harus punya minyak dalam buli-buli yang disebut alabastar. Kenapa mereka harus punya buli-buli? Karena ketika mereka dilamar oleh laki-laki, oleh sang mempelai laki-laki, maka kalau mereka menerima lamaran itu dan mereka setuju, maka mereka harus memecahkan buli-buli alabastar itu di kaki daripada laki-laki itu, meminyaki kaki laki-laki itu, tanda bahwa dia setuju menerima lamarannya. Jadi setiap perempuan dewasa di Israel, perempuan dewasa di Yahudi sana, Timur Tengah sana, mereka pada saat sudah dewasa, mereka diberikan minyak di dalam buli-buli alabastar. Mendirikan minyak untuk apa? Untuk menunggu lamaran dari sang kekasih hatinya, saudara. Sang kekasih hati datang, kalau dia setuju menerima lamarannya, maka kita melihat cerita tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus datang bertandang ke rumah Maria, Maria mengambil buli-buli alabastarnya dan menuangkan minyak narwastunya ke kaki Yesus, mengurapi Yesus. Itu satu-satunya milik Maria yang sangat berharga. Mengapa sangat berharga, Bapak Ibu? Karena itu mas kawinnya Maria. Maria sudah memberikan mas kawinnya kepada Yesus. Betapa berharganya minyak itu. Oleh karena itu minyak ini bukan satu perkara yang mudah. Kalau pemazmur mengumpamakan kerukunan itu seperti minyak, maka seolah-olah dia berkata bahwa kesatuan Kristiani adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat bernilai tinggi. Kesatuan Kristiani, keharmonisan, kedamaian, kehidupan bersama yang aman damai, itu adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Sesuatu yang bukan bernilai rendah, sesuatu yang amat sangat bernilai tinggi dan penting di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, yang kedua, kerukunan itu diumpamakan seperti apa? Seperti embun yang dari Gunung Hermon. Nah, saya lupa katakan satu lagi. Minyak itu dihubungkan juga dengan imam besar Harun. Mengapa demikian, saudara? Perhatikan baik-baik. Di Ulangan pasalnya yang ke-22, jadi minyak yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengolesi bayi, ya, membalur badan bayi, minyak yang dipakai oleh perempuan-perempuan itu untuk menerima lamaran kekasihnya, minyak yang dipakai untuk membalsem orang mati, itu berbeda dengan minyak yang diceritakan dalam pemazmur, dalam bacaan kita ini, yang dipakai oleh Harun. Ingat, Harun ini adalah imam besar.
Dan ketika harun ini diurapi, bukan menggunakan minyak sembarang minyak, tapi minyak yang khusus diracik oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 22 ayatnya Ulangan pasal 30 ayat 22 sampai 30, di situ Tuhan memerintahkan Musa untuk meracik minyak itu secara khusus untuk mengurapi Harun. Jadi di situ bahan-bahannya sudah dikasih tahu oleh Tuhan. Oh, kamu harus ambil pohon jenis ini, harus ambil daun jenis ini, harus ambil tumbuhan jenis ini, dan kemudian racik minyak, dan minyak itu khusus untuk mengurapi Harun. Berarti minyak yang digunakan dan diceritakan Pemasmur ini adalah minyak urapan. Minyak urapan itu tidak sembarang. Tidak semua orang boleh sembarang menggunakan minyak urapan. Tapi saya heran, banyak sekali pendeta sekarang ini gampang sekali menggunakan minyak urapan. Zaman dulu kalau orang menggunakan minyak urapan harus dihukum mati. Mengapa demikian? Karena sangat penting minyak urapan ini. Ini khusus, ini made in God. Ini buatan Allah sendiri, bukan buatan manusia. Nah, minyak ini dipakai khusus untuk mengurapi Harun. Saudara-saudara, kerukunan hidup kesatuan itu, kesatuan kedamaian dan keharmonisan itu diumpamakan seperti minyak yang dipakai untuk mengurapi Harun. Artinya betapa pentingnya minyak itu, betapa berharganya minyak itu, maka tidak boleh sembarang orang memakainya, tidak boleh sembarang orang menggunakannya, tidak boleh sembarang orang mengolesinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih oleh Tuhan. Itu menandakan Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa bahwa kesatuan Kristiani itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, embun dari Hermon. Ya, embun dari Hermon, Bapak Ibu, Gunung Hermon ini ada di utara Israel. Gunung Hermon ini tingginya sekitar 2.700 meter DPL di bawah permukaan laut. Di atas permukaan laut, sorry. Lalu kemudian Gunung Sion ini, saudara, berada di selatan Israel, dan tinggi Gunung Sion ini adalah pegunungan di selatan Israel. Ini tingginya rata-rata 700. Berarti beda tinggi antara Gunung Hermon dan Gunung Sion itu sekitar 2.000 meter. Gunung Hermon ini, saudara, diselimuti oleh embun. Para peziarah yang pergi ke Israel, pelancong-pelancong yang pergi ke Israel, orang-orang yang mengikuti tur ke Israel, ya tur rohani ke Israel, mereka bercerita, saudara, bahwa mereka berkemah di kaki Gunung Hermon itu. Di kakinya saja, Bapak, Ibu, dan Saudara, belum sampai di tengahnya, belum sampai di puncaknya, mereka bikin tenda-tenda di kaki Gunung Hermon itu. Mereka melihat embun itu, begitu lebatnya embun itu sampai menjadi seperti hujan. Jadi berarti Gunung Hermon ini diliputi oleh embun sepanjang masa sampai sekarang ini. Dan ketika musim dingin, embun itu berubah menjadi es. Dan ketika musim semi tiba, embun itu akan mencair dan air meleleh dari puncak Gunung Hermon ke bawah. Tapi pertanyaannya, jarak antara Israel Utara dan Israel Selatan itu 400 km. Bagaimana mungkin embun di Gunung Hermon itu mengalir sampai ke Gunung Sion yang jaraknya 400 meter? Bagaimana, Bapak, Ibu? Apakah naik kendaraan? Atau dia melewati sebuah saluran khusus sehingga dia sampai ke Gunung Sion? Nah, ini persoalan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi ketika Pemasmur menulis ini, dia memandang dan dia melihat Gunung Hermon itu diselimuti oleh embun, oleh salju yang luar biasa tebal, indah di pemandangan mata. Dan dia berkata apa? Kerukunan hidup persaudaraan itu sama seperti embun yang dalam pandangan menyejukkan, indah dipandang mata, dan menyenangkan hati. Nah, ini persoalannya di sini. Oleh karena itu, Pemasmur mengumpamakan kerukunan hidup, kerukunan, kesatuan, keharmonisan, kedamaian itu sama seperti embun dari Gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Gunung Sion ini tandu, saudara-saudara. Jarang terjadi hujan di sana, kering kerontang, panas. Oleh karena itu dia membayangkan bahwa embun dari sana mengalir ke Gunung Sion. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, ini menggambarkan betapa indahnya kesatuan, betapa indahnya dan mengagumkannya kesatuan itu seperti embun dari Gunung Hermon ini. Nah, Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kesatuan Kristiani juga seperti itu. Kesatuan Kristiani tidak memandang Anda berasal dari mana, tidak memandang Anda siapa, tidak memandang Anda dari mana, tapi kesatuan Kristiani adalah
kesatuan yang dipersatukan oleh kasih Kristus di dalam Injil dan membawa damai sejahtera bagi kita semua dan bagi orang lain. Apa akibat daripada hidup rukun ini Bapak Ibu dan Saudara? Apa akibatnya kita hidup rukun? Ayat 3 berkata, kita baca, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Akibat hidup rukun itu apa? Akibat hidup rukun itu Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi akibat daripada hidup rukun, rukun itu hidup dalam kesatuan, rukun itu hidup dalam keharmonisan, rukun itu hidup dalam kedamaian. Akibatnya apa? Akibatnya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita, baik itu keluarga, baik itu dalam komunitas gereja, maupun di dalam hidup bernegara ini. Kalau kita hidup rukun, maka berkat Tuhan mengalir. Di sini dikatakan Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan. Perhatikan kata ini, memerintahkan. Berarti seolah-olah berkat ini menjadi hambanya dari Tuhan. Jadi Tuhan tinggal perintah, dia pergi. Tunggal Tuhan suruh, dia pergi. Berkat ini adalah apa saudara? Allah, kesanalah Tuhan memerintahkan. Kata memerintahkan ini adalah merupakan kata yang sering kita baca dalam perjanjian lama. Misalnya saudara, kita baca di dalam Imamat 25 ayat 21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Ulangan 28 ayat 8 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, berkat itu hambanya Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat datang kepada kita. Kalau rumah tangga kita rukun, Tuhan memerintahkan berkat ke dalam rumah tangga kita. Kalau di dalam gereja kita hidup rukun, Tuhan memerintahkan berkat datang dalam gereja kita. Kalau di dalam komunitas, negara dan bangsa kita hidup rukun, Tuhan memberkati bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, besok kita merayakan ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usia yang sudah sangat tua sekali. Dan Bapak Ibu tahu, kemerdekaan itu diraih bukan dengan sesuatu yang gampang, tapi mereka mencucurkan keringat dan darah, baru kemudian kemerdekaan itu didapati oleh kita. Tetapi satu hal yang paling penting, bahwa tidak mungkin ada kemerdekaan kalau tidak ada kesatuan hati. Tidak mungkin ada kemerdekaan kalau tidak ada kesepakatan. Tidak mungkin ada kemerdekaan kalau tidak ada persatuan. Negara Republik Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang banyak, terdiri dari berbagai bahasa, terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai suku dan subetnis. Kemajemukan di negara ini sungguh sangat luar biasa. Tetapi karena pendiri-pendiri negara kita, mereka sepakat, mereka sehati, mereka rukun, maka terciptalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Besok kita merayakan ulang tahun yang 75. Perjalanannya sudah cukup panjang, tapi mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita juga harus hidup rukun dalam komunitas sebagai anak-anak bangsa. Kita saling mengasihi, tidak pandang engkau dari agama apa, tidak pandang engkau dari suku mana, tidak pandang engkau dari bahasa mana, tapi kita harus hidup rukun supaya berkat itu mengalir di negara kita. Saya yakin Bapak Ibu ingin negara kita maju. Saya yakin Bapak Ibu ingin negara kita berkembang pesat. Saya yakin Bapak Ibu ingin juga supaya cobaan dalam bentuk corona, virus ini di negara kita cepat berlalu. Itu akan terjadi apabila kita semua bergandengan tangan, hidup dalam kerukunan, kesatuan, keharmonisan, kedamaian di dalam negara ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, inilah akibat daripada hidup rukun. Tapi kalau kita tidak hidup rukun, maka jangan bermimpi berkat itu diperintahkan Tuhan kepada kita. Namanya juga diperintahkan ya. Kalau diperintahkannya kepada saya, ya, maka sekalipun Pak Soleman tunggu-tunggu, sekalipun Pak Soleman melihat berkat itu sudah ada di depan matanya, di depan pintunya, tapi Tuhan bilang, tahan, saya perintahkan ke rumah Pak Jack, maka berkat itu pasti akan datang kepada saya. Sekalipun Ibu Diana sudah melihat berkat itu seperti melihat sesuatu yang nyata di depan matanya, tapi Tuhan perintah pindah kepada Ibu Markus, maka berkat itu pasti akan pindah ke situ. Jadi berkat, ingat baik-baik Bapak Ibu, berkat itu seperti hamba yang ada di tangan Tuhan. Tuhan memerintahkan kemana dia pergi, kepada siapa dia pergi. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan, hampir-hampir saya jadi kaya.
Hampir-hampir, artinya dia belum kaya Bapak Ibu. Hampir-hampir, artinya itu sudah di depan mata. Tapi Tuhan perintah pergi ke tempat lain berkat itu. Dan dia hampir-hampir tidak menjadi orang kaya. Dan memang tidak menjadi orang kaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Dengar baik pagi hari ini. Berkat itu seperti hamba di tangan Allah. Berkat itu seperti pesuruh di tangan Tuhan. Kemana Tuhan perintahkan dia pergi. Maka pemazmur berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ke rumah tangga itulah Tuhan memerintahkan berkat karena mereka hidup rukun. Ke gereja itulah Tuhan memerintahkan berkat karena mereka hidup rukun. Ke negara itulah Tuhan memerintahkan berkat karena mereka hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Jadi ingat baik-baik Bapak Ibu dan Saudara, berkat itu seperti hamba, berkat itu seperti pesuruh. Dengar baik malam hari ini. Janganlah engkau kejar dan janganlah engkau bermimpi bahwa engkau menjadi orang yang hebat dan sangat kaya tanpa lepas dari Tuhan. Karena setiap rancangan, setiap berkat itu ada di tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan memerintahkan kemana dia pergi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Inilah akibat dari berkat. Maka kalau saudara mau keluarga saudara diberkati, maka kalau saudara mau gereja saudara ini diberkati, maka saudara mau negara dan komunitas saudara diberkati, hiduplah dalam kerukunan, hiduplah di dalam kesatuan, keharmonisan dan kedamaian. Maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, berkat yang diberikan oleh Tuhan itu tidak hanya bersifat berkat jasmani saja. Di sini dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berarti berkat yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya semata-mata berkat jasmani yang kita nikmati, tapi kehidupan kekal Tuhan berikan kepada orang yang hidup dengan rukun. Amin saudara. Hidup dengan rukun itu juga mendatangkan kehidupan kekal. Kekekalan berbicara tentang sesuatu yang kekal, yang abadi, yang tidak gampang diambil dari hidup kita. Jadi di sini pemazmur berbicara tentang dua berkat. Pertama, kesanalah ke gereja Pog Bojong Indah, Tuhan memerintahkan berkat kepada jemaatnya. Tapi juga Tuhan memerintahkan kehidupan kekal untuk setiap jemaat yang ada di sini. Ke rumah majelis-majelis, Tuhan juga memerintahkan berkat. Ke rumah penatua-penatua, Tuhan juga memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, yang terakhir pertanyaannya, bagaimana caranya kita hidup dalam kerukunan? Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan, hidup dalam keharmonisan, hidup di dalam kedamaian, tidak saling bertengkar, tidak saling berkelahi, tidak saling sikut menyikut, tidak saling pukul memukul, jatuh menjatuhkan dan lain-lain sebagainya. Saya hanya memberikan beberapa jawaban dari firman Tuhan, ya. Bahwa saudara-saudara di sini perhatikan, di dalam Mazmur ini pasal 1 dikatakan, apabila saudara-saudara, siapa saudara-saudara itu? Saudara-saudara itu adalah orang seiman. Saudara-saudara itu adalah keturunan dari Abraham, keturunan dari Ishak, keturunan dari Yakub. Inilah saudara-saudara ini. Karena itu mereka ini saudara-saudara seayah secara biologis, tetapi juga mereka saudara-saudara di dalam Tuhan, di dalam Allah mereka menjadi saudara. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita mau hidup rukun, maka pertama ingatlah bahwa kita ini bersaudara. Ingatlah bahwa kita ini bersaudara satu di dalam Tuhan. Mungkin saya dengan Ibu Pendeta tidak bersaudara secara biologis. Mungkin saya dengan Pak Soleman tidak bersaudara secara biologis. Mungkin saya dengan majelis-majelis ini tidak bersaudara secara biologis. Tetapi di dalam Kristus kita adalah saudara. Mengapa? Karena kita dilahirkan dari air dan darah yang sama. Kita dilahirkan dari roh yang sama. Karena itu kita menjadi saudara di dalam Kristus. Oleh karena itu, kalau ada pertikaian, ada perkelahian, ada intrik-intrik buruk di dalam jemaat, intrik-intrik buruk di dalam keluarga kita, maka ingat kita adalah saudara. Kalau kita lihat dua orang berkelahi, majelis berkelahi dua orang, maka kita harus katakan kepada dia perkataan Abraham ini. Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi kalau Pak Soleman melihat Ibu Diana dan Ibu Lina berkelahi, katakan, janganlah ada perkelahian, karena kita ini kerabat. Karena kita ini bersaudara. Bersaudara di dalam mana? Bersaudara di dalam Tuhan.
Kalau ada jemaat saling berkelahi, ibu pendeta bilang, janganlah kita berkelahi karena kita ini bersaudara. Bersaudara dari mana, Bu? Kita bersaudara dalam Tuhan. Kita dilahirkan dari satu air, dari satu roh, dan dari satu darah, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita bersaudara. Ya. Lalu kemudian bagaimana lagi? Kalau kita melihat, ya, kita berkelahi dengan orang lain, kita berselisih dengan orang lain, maka kita ingat kata Musa di dalam Kisah pasal 7 ayat 26. Pada keesokan harinya ia muncul ketika dua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya? Nah, jadi kalau kita lihat dua orang berkelahi, ya, dua orang berkelahi, maka kita harus meminjam kata Musa ini dan kita berkata, mengapa kamu berkelahi? Bukankah kamu bersaudara? Nah, kalau saya melihat saya dengan Pak Soleman berkelahi, maka saya harus meminjam kata ini Abraham. Kita ini kerabat, tidak boleh kita bertengkar, tidak boleh kita berkelahi. Karena itu kalau ada konflik di dalam rumah tangga, ada konflik antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara sepupu dan ponakan, antara kakek dan nenek dan macam-macam sebagainya, maka kita harus pinjam kata Abraham. Kita ini kerabat, tidak baik kalau kita berkelahi. Kita ini bersaudara, tidak baik kalau kita berkelahi. Kalau ada perkelahian di dalam jemaat, antar jemaat, maka kita harus katakan, kita ini bersaudara, tidak baik kita berkelahi. Tidak baik kita saling menganiaya satu sama lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ingat, kita ini bersaudara. Kita ini satu Bapa, yaitu Allah, Bapa di dalam surga. Lewat Yesus Kristus kita menjadi anak-anaknya. Ya, jadi kita ini bersaudara. Ingat baik-baik itu. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita hidup rukun? Kita harus saling mengasihi dan saling mengampuni. Ada dua ayat yang saya kutip dari sini. 1 Petrus pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kasih itu sangat penting Bapak Ibu dan Saudara. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kasih itu menutupi segala dosa. Kasih menutupi segala kekurangan. Kasih membuat kita melupakan perbuatan orang lain yang menyakiti kita. Kasih membuat kita melupakan perbuatan orang lain yang merugikan kita. Kasih membuat kita melupakan perbuatan orang yang mengintimidasi kita. Dan lain-lain sebagainya. Kasih itu menutupi segala-galanya. Oleh karena itu Petrus berkata, kasihilah saudara-saudaramu, sayangilah mereka dengan sungguh-sungguh. Kasih itu saudara, jangan hanya bicara di bibir saja. Jangan hanya kita bilang kasih, lalu kemudian kita tidak saling mengasihi. Jangan bilang kita mengasihi, tapi kemudian kita hanya bicara saja. No action, talk only. Kita hanya bicara saja, tapi tidak ada tindakannya. Itu tidak berintegritas namanya. Orang Kristen kalau bicara kasih, maka itu harus dilakukan. Allah berbicara kasih, Allah melakukannya dengan tindakan nyata, yaitu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Maka ketika kita bicara kasih, maka kita harus mewujudkan kasih itu dalam perbuatan. Kalau kita katakan kita mengasihi istri kita, kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan kita mengasihi suami kita, kita harus lakukan itu dalam tindakan. Kalau kita katakan kita mengasihi orang tua kita, anak-anak, maka kita juga harus lakukan itu dalam tindakan. Kita taat kepada mereka, kita ikuti perintah-perintah mereka, kita taat dan melakukan segala yang mereka katakan kepada kita, selama itu membuat kita menjadi berhasil dan sukses. Jadi itu pertama, kasih dan mengampuni. Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi mengampuni itu saudara tidak sama dengan memaafkan. Memaafkan itu masih mengingat-ingat kesalahan orang lain. Tapi mengampuni itu melupakan kesalahan orang lain. Melupakan perbuatan orang lain. Melupakan apa yang orang lakukan kepada kita yang sudah menyakiti dan merugikan kita. Kita harus berusaha untuk melupakan semuanya. Kalau Allah berani mengampuni kita, maka kita juga harus berani mengampuni sesama kita. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni kita, maka tentu kita juga tidak perlu mengampuni orang lain. Tapi karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Banyak orang mengatakan mengampuni, tapi dia masih mengingat kesalahan orang lain. Ketika dia bertemu dengan temannya, dia mulai cerita, kamu tahu nggak sih, si itu begini, si ini begini. Padahal sebenarnya dia bilang, saya sudah mengampuni. Ya,
Sudah mengampuni itu berarti lupakan, jangan ceritakan lagi. Dia kadang-kadang secara sadar dia menceritakan tentang kekurangan orangnya, kekurangan temannya, perbuatan temannya kepada orang lain, ya. Menyingkapkan aib temannya, itu bukan mengampuni, saudara-saudara. Apalagi satu keluarga saling menjelekan, ya, saling menggosip, ya, saling berbicara yang tidak baik di belakang orang lain. Itu bukan mengampuni. Mengampuni itu berarti melupakan semua perbuatannya. Mengampuni itu berarti tidak sama sekali lagi mengingat. Mengampuni itu memberikan senyum, memberikan hati yang tulus kepada orang lain, dan menerima dia sebagai saudara dalam satu komunitas. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, kerukunan itu bicara soal kesatuan. Kerukunan berbicara soal keharmonisan. Kerukunan bicara soal kedamaian. Marilah kita hidup di dalam kerukunan. Karena kalau kita hidup rukun, maka berkat diperintahkan ke dalam keluarga kita. Kalau kita hidup rukun, maka berkat diperintahkan ke dalam gereja kita. Kalau kita hidup rukun sebagai komunitas negara dan bangsa ini, maka negara dan bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Ingat baik-baik, berkat itu ada di tangan Tuhan. Kemana dia perintahkan? Kepada orang-orang yang hidup dalam kerukunan, kepada orang-orang hidup dalam kedamaian, keharmonisan, dan kesatuan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu pagi hari ini, saya mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Karena itu perintah Allah. Karena itu perintah sorga. Karena itu perintah firman Tuhan. Itu baik, menyenangkan. Itu sangat istimewa hidup dalam kerukunan. Hidup dalam kesatuan. Hidup di dalam kedamaian dan keharmonisan. Itu bukan karangan manusia. Itu bukan suruhan manusia. Tapi itu perintah Allah yang harus kita lakukan. Saya ingin menutup khotbah ini dengan satu ayat. Dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap imanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita hidup dalam kerukunan. Karena itu indah, menyenangkan, dan itu adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, saya jemput kita semua berdiri dan mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita sama-sama bersuara mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sama-sama sejenak menenangkan diri kita dan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah selalu, Bapa yang amat sangat baik bagi kami, yang mendengarkan seluruh keluhan-keluhan dan pergumulan hidup kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat, menaikkan seluruh beban-beban doa kami minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan minggu berjalan, karena kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang sanggup memberi jalan keluar kepada setiap persoalan dan pergumulan kami. Kami berdoa secara khusus di minggu ini ada beberapa saudara kami yang sedang berada dalam masa pemulihan fisik karena sakit. Kami berdoa untuk Ibu Buha Pangaribuan, untuk Ibu Chun Giok, untuk Ibu Radesman Sitindaon. Kami berdoa untuk Bapak Rusman Samosir. Kami berdoa untuk Saudara Giovanni. Kami berdoa untuk Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue, Saudari Santi, untuk Bapak Nokep Pursulesi,
untuk Bapak Daniel, Ibu Dice, dan Saudari Suryaningsi. Mereka saat ini sedang berada dalam masa pemulihan karena menderita sakit fisik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari terus Tuhan Engkau jamah mereka sehingga mereka sembuh total, mereka pulih total, dan mereka berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji kebesaran nama-Mu. Bahkan mereka beraktivitas kembali lagi Tuhan untuk menunjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Ibu Nolia Purba, Ibu Erna Ulimanik. Kami berdoa untuk Ibu Atalai Piopa. Kami berdoa untuk Ibu Jumainah. Kami berdoa untuk Ibu Carolina Neparasi. Kami berdoa untuk Opa Maurits, Bapak Kasman Pasaribu, untuk Ibu Jumi Hartini. Kami berdoa untuk Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus BS, Ibu Aspita Butar-Butar. Hamba-hamba yang sudah hamba sebutkan namanya, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Di masa usia lanjut ini Engkau hadir dalam hidup mereka Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Allah yang berlimpah Engkau anugerahkan kepada mereka. Kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan kepada mereka. Supaya di masa usia lanjut ini mereka tetap bersemangat, mereka tetap bersukacita, dan mereka tetap mengikut Engkau. Meskipun mereka terbatas secara fisik, tapi mereka terus mengingat Engkau dalam hidup mereka Bapa. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan kepada orang-orang tua kami ini Tuhan. Kami berdoa minggu ini untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Rosadi, untuk Ibu Tania Benu, Ibu Nelly Boru Demanik, Ibu Ami, Ibu Edi, Bapak Edi, Bapak Barus, dan Bapak Ibrahim BS. Engkau jamah hamba-hambamu yang sedang terbaring sakit ini. Engkau jamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit Tuhan, dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Berkati setiap obat-obatan yang dimakan dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh, agar lewat obat-obatan itu mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Dengan iman kami percaya bahwa saudara-saudara kami yang sudah hamba sebutkan namanya ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, dan mereka pulih kembali Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang hamil, yang sedang mengandung. Kami berdoa untuk Ibu Marisa Dharma, Ibu Ariance Naisanu, Ibu Maria Franda, dan Ibu Marince Nauf Ninyu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pelihara bayi yang ada dalam kandungan mereka, pelihara ibu yang mengandung Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan, dan mereka melahirkan tepat pada waktunya. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat dalam pergumulannya, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, pasangan hidup. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Engkau lawat mereka Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat ini Tuhan dalam pekerjaan, usaha, dan bisnisnya, sehingga mereka berhasil dan ada kemuliaan kebesaran bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk rencana kerja, program panitia pembangunan gereja, panitia renovasi gereja. Berikan mereka kesehatan, kerukunan, kesatuan hati dalam bekerja, supaya Tuhan gereja ini dapat direnovasi, dapat dibangun kembali, sehingga umat-Mu beribadah dengan penuh sukacita di tempat ini. Kami berdoa untuk para donatur. Kami berdoa Tuhan, Engkau gerakkan hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka juga menyisihkan dari berkat-berkat mereka, dari usaha dan pekerjaan mereka untuk membantu pembangunan dan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk semua para hamba Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus gereja, pembina yayasan. Kami berdoa untuk semua majelis. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka bekerja sama dalam pelayanan ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Besok ini berusia 75 tahun, usia yang sudah sangat lanjut, usia yang sudah sangat tua, dan kami bersyukur untuk anugerah kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Pelihara kami Tuhan, pelihara bangsa dan negara kami, pelihara pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini dari presiden sampai kepada RT RW. Kami berdoa dalam nama Yesus, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih sejahtera di bangsa ini Bapa. Dan kami berdoa juga secara khusus untuk virus corona yang masih ada sampai sekarang ini. Kami berdoa bahwa Engkau berdaulat atas bangsa dan negara ini. Engkau berdaulat atas seluruh umat-Mu di negara ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, tolong kami Tuhan, sehingga virus ini bisa hilang, dan kami dapat bekerja, beraktivitas, melayani pekerjaan-Mu, dan beribadah kembali lagi dengan normal. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk semua dokter. Kami berdoa untuk semua para medis yang berusaha untuk merawat orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka juga dalam melakukan tugasnya Bapa, sehingga lewat tangan-tangan mereka orang-orang yang dirawat mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Bapa dalam surga untuk saudara-saudara yang berulang tahun di tanggal 10 Agustus sampai 6 Agustus ini. Kami berdoa bersyukur untuk adik Sharon Didok, untuk Bapak Menanti Munte. Kami berdoa untuk Audrik Augusta, Ibu Maria Margarena, Ibu Nur Sraina Sinaga,
Ibu Ayu Ardiani Amtiran, Bapak Tumpak Simanjutak, dan Saudara Auriel Daril Susilo. Mereka berulang tahun, penambahan usia adalah suatu anugerah dalam hidup mereka. Mari supaya mereka, Tuhan lawat mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar lewat penambahan usia ini mereka menggunakan hidupnya untuk melayani dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu, dan kami percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan syafaat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat akan pesan firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk mengiringi persembahan jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi dalam kidung jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang telah memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Hingga pada hari ini kami tidak berkekurangan karena Tuhan mencukupkan segalanya. Saat ini kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami lewat persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan berikan hikmat-Mu bagi majelis yang mengelola, agar persembahan ini dipakai untuk pelayanan yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kerukunan antar umat Tuhan itu merupakan sesuatu yang baik, indah dan memiliki nilai istimewa di matanya. Sesuatu yang dapat menggerakkan hatinya
sehingga Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Jadi jemaat Tuhan harus selalu rukun dan bersatu. Jangan ada permusuhan, jangan ada pertengkaran, jangan ada kebencian, sakit hati, dan sebagainya. Itu hanya akan menjadi penghambat berkat Tuhan bagi saudara. Sebaliknya jika kita rukun dan kita bersatu, segala berkat akan dicurahkan Tuhan. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah pelaku firman Allah. Mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bernyanyi lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengiringi pelayan firman dan penata layan meninggalkan ruang ibadah, kembali kita hidungkan pujian Sungguh Alangkah Baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.